Hai guys, balik lagi dengan aku di Arsio Film. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Di video kali ini, kita akan mengalur film tentang alien. Tapi aliennya agak horor, berbeda dari film alien yang lainnya. Menceritakan seorang gadis yang didatangi oleh seonggok alien dan diteror habis-habisan. Bukan cuma satu, tapi banyak aliennya guys. Karena para alien ini sedang menginvasi bumi kita ini. Oke lah. Daripada kalian keburu tidur dan mimpi didatangi alien, kita langsung aja ke filmnya dan inilah dia. Tak ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Bryn Adam adalah seorang gadis cantik yang tinggal sendirian di sebuah rumah yang besar. Yang hobinya adalah mengoleksi miniatur-miniatur rumah seperti ini guys. Saat dia pergi keluar rumah untuk mengantarkan paket ke kantor JNT, tak sengaja ia melihat sebuah bulatan aneh di rumput halaman depan rumahnya. Dirasa itu tak penting, kemudian dia mengabaikannya begitu saja. Saat dalam perjalanan, bertemulah Bryn dengan tetangga pertamanya. Bryn mencoba menyapanya, namun aneh, tetangga itu mengabaikan Bryn begitu saja. Setelah sampai di kota dan mengantar paketnya, tak lupa Bryn mampir ke makam ibunya. Di situ Bryn bertemu dengan seorang polisi dan istrinya. Namun Bryn tampak menghindarinya dengan bersembunyi di balik mobil. Setelah sampai rumah, Bryn terlihat menulis surat untuk sahabatnya yang bernama Maudie. Di surat itu tertulis bahwa Bryn baru saja bertemu dengan kedua orang tua Maudie. Oh, jadi polisi dan istrinya tadi adalah orang tua Maudie. Singkat cerita, malam pun tiba. Bryn terbangun dari tidurnya karena ada suara di luar rumah. Saat dia mengeceknya keluar di lantai bawah, betapa kagetnya karena melihat sesosok makhluk yang entah apa itu sedang berjalan di lantai bawah. Karena ketakutan, Bryn kembali ke kantornya. Namun makhluk itu mengikuti dan masuk ke kamar Bryn. Kemudian Bryn bersembunyi di bawah kasurnya dan melihat dengan jelas kaki makhluk tersebut yang sangat mengerikan. Bryn yang bersembunyi di balik pintu kulkas yang terbuka tak bisa berbuat apa-apa karena makhluk itu sudah mengetahui posisinya. Saat makhluk itu mengintip dari atas, tiba-tiba apes. Bryn yang lari kepalanya terbentur sebuah pintu yang membuatnya jatuh terkapar. Dengan sekuat tenaga, Bryn merayap kabur dengan susah payah. Namun makhluk itu dengan kekuatan telekinesis yang mirip Damien sang illusion mampu menyeret Bryn tanpa menyentuhnya. Tetapi dengan tak sengaja, Bryn berhasil menusuk kepala makhluk itu dengan benda yang dipegangnya, yang alhasil membuat makhluk itu tewas di tempat. Karena syok dan ketakutan, Bryn tak bisa tidur sampai pagi tiba. Matanya melotot memandangi mayat makhluk itu sepanjang malam. Namun aneh, semua peralatan listrik di rumahnya mati, dan bahkan mobilnya tak bisa dinyalakan. Dengan sepeda ontelnya, Bryn berencana untuk pergi ke kota untuk meminta bantuan. Setelah sampai di kantor polisi, Bryn dikagetkan dengan polisi dan istrinya tadi. Lalu tiba-tiba si ibu meludah ke wajah Bryn. Entah apa salah dan dosa Bryn di masa lalu yang membuatnya dibenci sebegitunya.
dan anggota polisi lain juga tampak cuek mengacuhkan Brin, yang membuat Brin batal meminta pertolongan. Brin yang sedih kemudian menangis di sebuah tembok. Karena melihat sebuah bus, Brin berencana pulang dengan naik bus itu. Saat dalam perjalanan, terlihat di atas seluruh kota tersebut terdapat tanda bulatan seperti di halaman rumah Brin. Keanehan kemudian terjadi saat seseorang mencoba menangkap Brin, dan orang tersebut memiliki tanda aneh di lehernya yang menyerupai leher alien yang dibunuh Brin semalam. Mungkinkah alien sudah merasuki tubuh-tubuh manusia? Brin kemudian kabur ke hutan, ke kawasan terlarang, dan dia menemukan sebuah rumah yang terkunci, yang dimana itu dekat dengan sebuah makam. Yang mengejutkan adalah makam itu ternyata makam sahabatnya yang setiap saat dituliskan surat, yaitu Maudy. Terlihat awan gelap disertai kilat datang ke arah Brin. Lalu Brin lari dan tak sengaja melihat para tetangganya di luar rumah, seperti sedang menyambut kedatangan sesuatu. Yang terlihat juga leher-leher orang itu ada benda aneh seperti leher alien. Setelah lari cukup jauh, sampailah Brin di rumahnya. Saat melihat mayat alien itu, Brin kaget karena dari mulut alien itu ada sesuatu yang keluar. Terlihat dari bekas cairan yang ada di lantai. Tak ingin pasrah dengan keadaan, Brin berniat untuk melawan alien-alien itu. Saat dalam persiapannya itu, Brin dikejutkan dengan sebuah cahaya, yang dimana cahaya itu ternyata mengambil mayat alien yang dibunuh Brin. Lalu tampak satu alien masuk rumah Brin. Lalu saat Brin sembunyi dan akan menyerangnya, namun yang terjadi, kemudian datang alien cebol yang menyerang Brin. Dengan air panas yang telah disiapkannya, Brin menyerang balik alien cebol itu. Dengan gagang sapu, Brin berhasil menusuknya dan disempurnakan dengan bantingan pintu lemari. Alien cebol itu akhirnya tewas. Brin yang kabur keluar rumah dikagetkan dengan kedatangan alien lagi, tapi bentuknya berbeda. Kali ini menyerupai laba-laba. Dan tiba-tiba pria yang ada di bus tadi berada di belakang Brin. Dan dengan menjambak rambut Brin, pria itu menyeret Brin ke arah alien laba-laba. Alien itu seperti melakukan tarian pemanggil. Dan benar saja, sebuah pesawat alien atau UFO datang. Lalu Brin mencoba kabur dengan menendang pria itu, yang kemudian membuat tubuh pria itu tersedot UFO. Namun sepertinya alien itu gak doyan dan langsung menjatuhkan lagi pria tersebut. Brin lari kabur dan dikejar alien laba-laba itu. Saat alien itu tersangkut di dalam mobil, tak mensia-siakan peluang, Brin membakar alien itu bersama mobilnya. Saat kabur ke dalam rumah, lagi-lagi ada alien yang mengejarnya. Alien itu melihat di dalam rumah Brin yang terdapat foto-foto kebersamaannya dengan sahabatnya, yaitu Maudy. Dan juga surat-surat yang ditujukan untuk Maudy yang tergantung. Terlihat erat persahabatan mereka waktu itu. Brin yang terlihat akan menyergap alien itu terhempas begitu saja oleh kekuatan telekinesis. Kemudian sebuah cahaya merah menyinari tubuh Brin yang membuatnya tak bisa bergerak. Saat tak bisa bergerak itu, alien itu mendekati Brin dan memuntahkan suatu makhluk dan memasukkannya ke mulut Brin. Lalu seketika membuat Brin bangun dari tidurnya. Benarkah selama ini Brin cuma bermimpi? Setelah bangun itu, Brin bertemu dengan sosok sahabatnya yang berulang kali Brin mengucapkan kata maaf pada Maudy.
dan mengetahui bahwa ini adalah sebuah ilusi. Lalu yang terjadi, kemudian muncul cloningan Brin yang menusuk perut Brin. Beruntung, karena tak mengenai titik vitalnya, lalu Brin membalas dengan menusuk leher cloningannya dengan pisau cutter hingga tewas. Brin yang berjalan sempoyongan lagi-lagi dicegat oleh alien Skibidi Toilet ini, dan tak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Brin yang tertangkap juga dengan dibawa ke UFO itu. Di dalam pesawat alien itu, Brin dikelilingi para alien. Dan saat alien menyentuh keningnya, Brin berada dalam ingatannya saat-saat bersama sahabatnya Maudie. Terlihat juga kesalahan di masa lalu Brin yang membuat dirinya dikucilkan para warga. Ternyata saat kecil, Brin yang sedang bertengkar dengan Maudie. Karena emosi didorong oleh Maudie, Brin menghantam kepala Maudie hingga membuatnya tewas. Alien-alien itu memperlakukan Brin seperti sedang meneliti tentang pikiran manusia. Brin yang tersadar kemudian diturunkan oleh alien-alien itu. Di keesokan harinya, tampak Brin lebih ceria dan berbinar dari biasanya. Dan para warga yang dulunya mengucilkan Brin sekarang menyapa Brin dengan hangat. Namun, terlihat leher para warga terdapat makhluk aneh itu. Mungkinkah Brin hidup dalam dunia genjutsu para alien? Mungkin saja, karena di akhir film banyak sekali pesawat alien yang bertebarangan di langit. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengalienkan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video. Bye bye.